Hah? Paktung kelas 5 hampir gagal terlaksana. Halo teman-teman, kenalin aku Fabrian Dato Akbar, bisa dipanggil Vano, dari Angkatan 71 sebagai pimpinan produksi di proses pagelaran tunggal kelas 5 The King of Mughal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rangga. Di sini aku dari Angkatan 71 dan di sini aku sebagai wakil pimpinan produksi. Hai semuanya, perkenalkan aku Sasa, di sini aku sebagai sutradara. Perkenalkan aku Kalisa, di sini aku sebagai pimpinan artistik. Halo, perkenalkan namaku Restu dari Angkatan 71. Di sini aku sebagai DOP di Paktung kelas 5 ini. Awal mula terbentuknya Paktung kelas 5 kali ini ya. Paktung kelas 5 kali ini sebenarnya tuh diruntut dari awal tuh nggak terencana lah, maksudnya awalnya. Kita awal sebelum ada plan buat ngadain Paktung ini, kita nggak ada pikiran sampai mau ngadain Paktung ke kelas 5 ini. Cuman di tengah jalan bulan September aku ada omong-omongan sama teman teater juga, teman-teman teapus. Di situ gojek bercanda yang intinya kira-kira kita mau Paktung, mau ngangkat cerita apa. Terus di situ mulai terjadi obrolan-obrolan yang awalnya pengen cerita ini, dan jujur aku pertama kali di obrolan itu aku pengen tuh misalnya kita ada Paktung kelas 5, aku pengennya tuh sebenarnya Trimas Ketir itu awalnya banget tuh, dulu aku pikiran pengennya itu. Cuman setelah itu kita kenapa nggak diseriusin aja daripada cuma jadi obrolan kayak gini. Akhirnya di bulan September itu kita seriusin, kita mulai obrolan, kita gali-gali, kita akhirnya mau ngangkat cerita apa, dan akhirnya mengerucut dua opsi. Yang pertama itu Taj Mahal, dan yang kedua itu runtuhnya Konstantinopel. Nah, di situ dengan beberapa pertimbangan akhirnya kita itu masih di bulan September ya, udah pertengahan September itu kita mutusin buat angkat naskah Taj Mahal. Dulu kita belum mikirin judulnya, jadi pokoknya ceritanya tentang Taj Mahal. Dan di bulan September sampai Oktober itu kita full riset. Jadi anak-anak teman-teman yang sekarang jadi sutradara, jadi Pimpro, jadi Aspro, jadi SM, dan beberapa koor itu di bulan September Oktober itu kita full riset. Kita cari artikel-artikel dari perpustakaan, dari Wikipedia, Google, pokoknya di bulan itu kita sebulan tuh full riset, dan kita hampir setiap hari ketemu itu di namanya tuh Saman. Saman itu kayak apa ya? Kayak suatu tempat kumpul gitu, bukan tempat umum sih sakjane, suatu tempat gubuk bener-bener dari bambu, dari pring, dan itu tempatnya di tengah kebon. Jadi kita rapatnya nggak di tempat fancy-fancyan gitu. Sampai aku akhir-akhir ini tuh sok batin tuh loh, kok event-event Mace lainnya rapat-rapat di tempat fancy, aku bikin rapat-rapat di tengah kebon. Jadi bener-bener kita rapat tuh di tengah kebon hampir setiap hari. Pemandangannya kolam ikan paten apa ya, aku lupa, pokoknya kolam ikan sama pohon bambu. Jadi sekitarnya pohon bambu, kita di tengah gubuk, di tengah kebon, panas hujan yo ngeceblok kayak ngono, nek panas yo duduknya ning ndi, nyamuknya banyak banget. Itu kita hampir setiap hari di Saman itu, namanya Sasana Mandoro. Itu tempatnya salah satu alumni. Terus setiap hari di sana sampai Oktober lah, sampai Oktober awal, Oktober tengah. Akhirnya kita riset udah hampir selesai. Kita udah tahu nih mau ngangkat cerita dari mana, kita mau ngambil konsep kayak gimana, dan akhirnya kita nyari tuh penulis naskah. Nah, sempat bingung awalnya kita di bulan itu, kita bingung kita mau ngambil penulis naskah dari luar atau mau nyoba anak Mace untuk jadi penulis naskah untuk pertama kalinya. Dan akhirnya di situ kita memberanikan diri untuk pertama kalinya pagelaran tunggal kita ambil anak Mace untuk jadi penulisnya. Itu penulisnya anak kelas 11 namanya Naila, dan dia sempat ikut riset juga, jadi dia udah agak paham lah tentang gimana nari jalan ceritanya. Dan naskah ditulis akhirnya jadi itu di tanggal 1 November
Tanggal 1 November aku masih inget banget, 1 November itu naskah udah jadi. Dan kita reading pertama kali. Itu di 1 November itu. Readingnya tapi masih sama teman-teman konseptor. Nah, mungkin itu sih untuk awal mulanya Paktung. Kenapa kita milihnya Taj Mahal yang akhirnya sekarang jadi The King of Mughal judulnya? Karena kayak tadi yang tak bilang, kita sempat ada pertimbangan yang paling kuat itu perang salib runtuhnya Konstantinopel. Cuman kita pertimbangkan lagi, ternyata kita udah punya bekal untuk kita kalau mau ngangkat Taj Mahal. Kita udah punya bekal karena kita kan juga udah vakum 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita mau mulai dari nol yang benar-benar nol lagi itu agak susah lah intinya. Jadi kita udah punya sedikit bekal, istilahnya sedikit walaupun nggak banyak, sedikit banget. Cuman kita istilahnya lebih maju 1 langkah lah kalau kita mau pakai The King of Mughal ini. Kita udah punya bekal dari almarhum Bang Happy Arimawan. Itu dia sempat sebelum wafat dia udah sempat ngeriset karena dia tuh dari dulu tuh sebenarnya pengen ngangkat cerita Taj Mahal. Dia tuh punya keinginan buat ngangkat cerita Taj Mahal, cuman sampai akhir hayatnya dia belum sempat untuk ngangkat cerita itu. Dan ini sekaligus jadi apresiasi atau menghargai kepergiannya Bang Happy. Kita mau ngasih apresiasi lah dengan cara mewujudkan niatnya Bang Happy tadi. Proses Paktung ini, oke, kembali lagi kayak tadi, proses Paktung itu sebenarnya mulai bulan September ya. Kita 2 tahun vakum. Kita udah 2 tahun vakum, terakhir 2019 Paktung Kres 4 itu Cleopatra. Kita mulai lagi dengan lembaran baru, dengan konsep baru. Karena yang sebelum-sebelumnya offline dan kita pertama kali untuk jajal online. Jujur di awal kita clueless banget, cuman karena kita mau nggak mau kan harus belajar, harus mencari, harus menggali, dan akhirnya bisa jadi sampai saat ini. Cuman rintangannya tuh banyak tuh loh di proses ini, maksudnya proses manis pahitnya banyak. Di awal September tadi yang tak bilang kita harus riset, terus Oktober naskah ditulis baru jadi November. Nah ini November kita yang lama itu sebenarnya di pengajuan proposal. Di pengajuan proposal ke sekolah itu kita memakan waktu 1,5 bulan sendiri karena kan kita juga masa peralihan di masa pandemi kan ya, jadi sekolah kan juga pasti agak was-was. Akhirnya dengan kita akhirnya mengalahi semua, akhirnya mengalahi dan istilahnya mematuhi lah apa-apa aja yang diminta sekolah. Akhirnya oke, proposal ACC itu di bulan Desember tanggal 15-16 lah, pertengahan pokoknya. Pertengahan Desember itu proposal ACC akhirnya, alhamdulillah. Terus kita open recruitment untuk berbagai divisi dan casting juga itu nanti sama sutradaranya dulu. Terus di bulan Desember itu kita yang sempat Desember Januari itu sempat was-was ya, karena kita kan mulai dari nol, dana juga dari nol. Akhirnya di bulan Desember Januari itu kita agak nyandat sedikit di masalah dana. Cuman di bulan Februari Maret itu kita udah istilahnya udah aman lah, udah penak, udah santai. Asik sih tapi yang tak rasain proses ini. Semuanya tuh jadi bisa ketemu yang awalnya kita nggak kenal satu sama lain, kita nggak akrab, bahkan istilahnya angkatanku tuh bisa dinilai tuh keakrabannya rakat teki bondingnya tuh sangat-sangat kurang tuh loh. Bahkan hampir nggak kenal sama seangkatan sendiri. Cuman yang tak rasain di Paktung ini itu jadi salah satu ajang buat jalin silaturahmi. Jadi bahkan aku tuh jadi kenal banyak banget teman-teman di angkatanku. Teman-teman di angkatanku juga jadi kenal banyak orang juga karena proses ini. Terus ya proses berjalan seperti pada umumnya dan nanti adalah banyaklah kendalanya. Nanti mungkin di bagian kendala aja kalau kendalanya diceritain. Waduh, kalau ngomongin tentang persiapan, yang pasti persiapannya baik banget. Cuman saya bakal secara garis besar aja. Jadi waktu itu persiapannya kita flashback 9 bulan yang lalu. Itu setelah project Reminiscensi yang film pendek itu di bulan September. Itu projectnya selesai. Terus waktu itu ada oprek pendaftaran Teapus 72. Nah itu ada kumpul gitu.
kumpul ya ngelingkar gitu, kumpul banyak, terus itu selesai. Lalu setelah kegiatan itu selesai ada kumpul-kumpul juga sama alumni sama teman-teman gitu, bahas tentang paktung, bahas tentang tema naskah, dan oh ini bakal ada paktung gitu kan. Terus setelah itu di malam itu juga yang baru dapat kamu bakal ngapain, baru 3 orang. Ada aku, ada Vano, sama ada Risa. Singkat cerita tuh langsung kayak nentuin naskahnya kita jadinya tentang Taj Mahal. Dan waktu itu juga almarhum Bang Happy kan udah sempat nulis naskahnya kan, udah nulis setengah gitu kan. Terus waktu itu kita mau cari, cuman ternyata nggak ada. Terus kita waktu itu bingung kan, waduh siapa ya yang nulis gitu kan, apa dari murid-murid kita sendiri. Terus akhirnya nemuin juga siswa SMA Negeri 5 dari kebetulan juga dari kelasku IPS 1, yaitu Naila yang nulis. Terus singkat cerita itu langsung research gitu dan nulis selama 1 bulan. Selesai, habis itu reading sama teman-teman. Readingnya tuh waduh fun fact juga tuh readingnya, karena tuh readingnya tuh malam-malam gitu kan, di malam-malam di rumahku waktu hujan, pulang habis dari Pemilos kalau nggak salah, ya bener, habis dari Pemilos langsung reading dan sambil hujan-hujanan, dan itu seru sih. Terus readingnya sebenarnya nggak hanya sekali sih, lebih banyak-banyak kali sama anak-anak divisi dan sebagainya macamnya, supaya anak-anak divisi lebih kenal ke naskahnya itu kayak mana sih naskahnya kayak gini-gini, biar yang bawain cerita tuh nggak hanya dari segi aktornya doang, tapi anak-anak divisi juga harus tahu kayak ini mau kemana sih sebenarnya cerita ini dibawain. Lalu singkat cerita langsung aja kita proses penentuan koor divisi, terus koor udah selesai, terus lakukan opreknya oprek AOP dulu. Dan waktu itu sempet kayak aduh ini bisa nggak ya, soalnya kan AOP-nya banyak banget, banyak yang mau. Ternyata jadi teman-teman antusiasnya banyak banget, sumpah aku seneng banget sih waktu itu. Terus ya udah selesai AOP itu tapi belum bisa kerja ya, karena nunggu Januari dulu. Terus waktu itu langsung ada oprek aktor juga seru banget. Nanti footage-nya bakal ada di after movie. Terus singkat cerita ya divisi AOP dan divisi aktor ya langsung jalanin tugasnya masing-masing. Aktor latihan, divisi AOP sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Ya misalnya kayak acara bangun rondon, fundraising mencari duit, humas konten dan sebagainya, banyak banget. Karena kalau aku jelasin pasti kalian bosan. Nah itu berjalan terus selama kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan. Terus akhirnya singkat cerita kita bisa pentas dengan begitu banyak kendala, tapi tetap bisa pentas. Karena pentas ini nggak cuma naskahnya yang nano-nano atau berbagai rasanya, tetapi juga proses dari paktung ini banyak rasanya teman-teman ya. Buat persiapan sebelum hari hanya tuh kemarin sama sutradara nyoba datang ke TBY buat ngukur panggung, buat nentuin angle, nentuin plotting kamera lah pokoknya. Terus sama nentuin jarak lensanya juga. Untuk seluruh proses artistik seperti setting, make up, dan kostum dimulai di bulan September. Awalnya semua divisi artistik disuruh untuk mencari referensi yang berhubungan dengan tema di Paktung Kres 5 ini. Mulai dari rapat, belanja, dan belajar make up. Belajar make up sendiri dimulai dari make up di kertas. Setelah 2 bulan make up mulai mencari model untuk jadi model make up. Nah, setting juga mulai membuat 5 panel utama yang jadi latar di Paktung Kres 5 ini. Juga 1 bulan mendekati pentas, itu setting udah mulai mencari barang-barang pinjaman properti. Juga kostum udah mulai membuat kostum aktor, mulai menjahit, buat mahkota, buat sepatu, dan cari perhiasan, dan lain sebagainya. Untuk latihan aktor sendiri, sebenarnya kita tuh latihan udah dari Desember, cuma itu tuh masih yang daring karena waktu itu kita nggak dikasih izin. Itu cuma 1-2 kali lewat Google Meet. Terus kita baru mulai latihan untuk latihan lebih intensif itu tuh di tanggal 9 Januari itu, tapi kita belum tiap hari, kita ada libur di hari-hari tertentu. Nah terus latihan aktor ini tuh dibagi jadi ada latihan kayak pemanasan dulu, terus nanti biasanya kita game dulu, kita baru masuk ke babak, terus nanti kalau misalnya udah di akhir-akhir kita udah masuk ke musik dan koreo. Nah
di latihan-latihan aktor itu banyak banget lika-likunya, ada kegap pengen libur, ada kegap ada yang positif, Cinlok, ada yang cinlok, ada banyak banget pokoknya lika-likunya. Dari apa ya? Dari pertama kali milih mereka sampai selesai mereka take itu tuh benar-benar kerasa banget feel-nya, dari kayak gimana waktu milih mereka kayak feel-nya, oh ini tuh cocokan jadi ini cocokan jadi ini, sampai mereka bisa meranin apa ya, perannya dengan baik di atas panggung tuh jadi suatu kebanggaan sendiri sih. Untuk latihan-latihannya tuh seru-seru banget karena ya mereka tuh kadang tuh ngeselin, kadang asik, kadang bikin marah, kadang nggak mau diatur, tapi kadang tuh bisa nyambung semua bareng kayak gitu. Dari proses semua itu kita dapat rasa kekeluargaannya. Yes, bener banget. Mantap banget. Terus sekarang kayak rasanya kalau misalnya nggak latihan tuh masih pengen ayo dong Paktung 5 masih kerasa part 2. hawa-hawa Paktung Yes. Crash 5 ini. Oke, kendala selama proses produksi. Kendala yang pertama jelas sempat tadi omongin dana itu di awal doang, tapi di awal di Desember Januari, cuman di bulan-bulan Februari Maret kita udah take it easy, udah gampang. Terus kendala lainnya yang sempat kita bener-bener bikin hampir mentok itu PPKM level 4. Kita tiba-tiba di tengah jalan ada jus PPKM level 4. Itu pertengahan sampai akhir Februari, yang akhirnya beberapa panitia kita juga ada yang kena, dan kita akhirnya mau tidak mau harus mengisolasi mandirikan seluruh panitia. Kita kerja sama sekolah, kita minta izin sama sekolah, Pak, Bu, ini karena kita lagi berproses dan kita tidak mau terjadi penyebaran lagi, kita minta izin untuk seluruh panitia dan aktor itu untuk diisolasi mandiri, dan akhirnya sekolah juga mengiyakan untuk kebaikan kita bersama juga. Dan isolasi mandiri itu jujur tuh sangat-sangat menghambat proses kita, sampai akhirnya proses kita mau nggak mau yang awalnya kita sebenarnya tuh mau pentas tuh tanggal 19 Maret, mau take tanggal 19 Maret. Cuman karena ada isolasi mandiri itu kita mau nggak mau harus mundur ke tanggal, awalnya kita rencana tanggal 3 April. Dan 3 April karena proses kita sangat-sangat terhambat, progres aktor terhambat, progres musik terhambat, progres produksi juga terhambat, ya pokoknya menghambat semuanya lah. Jadi kita mau nggak mau harus mundur. Terus kita juga sempat clash juga sama sekolahan. Kita kan rencana mau mundurin ke tanggal 3, tapi kan sama sekolahan tidak disetujui karena ya adalah alasan tertentu yang bisa tak sebutin di sini. Akhirnya kita dengan sesuatu yang sangat-sangat mepet, istilahnya sangat-sangat tertekan di sana. Kita tertekan banget, bingung kita mau tanggal berapa. Akhirnya kita mutusin, yaudah ayo tanggal 27 Maret sehari aja. Kita jadi nggak pakai gladi, udah tanggal 27 Maret tok, hari Minggu tok. Ya udah, so mas go on, mau nggak mau. Kita hari itu juga, kita orientasi panggung hari itu juga nggak pakai gladi, dan take hari itu juga di 27 Maret. Itu sih kalau mungkin kendalanya. Lebih di tanggal dan beberapa ya ancaman-ancaman dari luar kayak corona, PPKM level 4. Kan kita nggak bisa menghindari juga, itu udah tindakannya Gusti Allah. Oke, jadi buat kendala yang pasti kalau misalnya kita lihat prosesnya tuh selama 9 bulan. Yang pasti nggak mungkin dong sama 9 bulan itu tanpa kendala satupun. Kendalanya itu banyak banget, apalagi kan kita tantangan terberat kita ngelaksanain event ini di dalam era pandemi. Yang pasti musuh utama kita ya pandemi atau corona itu sendiri. Soalnya kita pasti ada solusinya, karena kan nggak mungkin suatu masalah tanpa ada solusi. Mantap banget ya guys ya. Jadi waktu itu sempet tuh udah tinggal berapa ya, 1,5 bulan nggak nyampe ada yang terdampak COVID ya cuy. Sebenarnya itu bukan kendala, lebih ke resiko kita. Resiko karena kan kita kayak apa ya, karena kan kita menjalani event ini dalam era pandemi, jadi ya udah resiko kita kalau misalnya ada yang terdampak. Nah waktu itu ceritanya pagi-pagi udah mau sekolah tuh kan, di telepon kring, enggak, ini anak divisimu ada yang COVID. Terus kayak waduh, bakal berat nih cuy, bakal berat ke depannya, kayak mana ini kita. Cuman kan udah ada kita bahas, itu nggak mungkin kan kita nggak bahas waktu kita awal-awal bentuk Paktung kan, ya itu udah dibahas kayak worst case-nya kalau misalnya ada COVID gimana,
worst case nya kalau misalnya gini gimana, cuman udah ada sempat bahas worst case covid, yaitu yang kita lakukan waktu itu adalah seluruh panitia adalah melakukan swab. Nah itu juga udah ada di perjanjian awal tertulis dan ditandatangani, terus semuanya udah ngelakuin swab, terus semuanya pada isoman 2 minggu. Yes, 2 minggu waktu yang gak sebentar, tapi akhirnya bisa udah ditemuin solusinya, angkor latihan secara online dan sebagainya macamnya. Humas waktu itu sempat publikasinya kayak mana, soalnya udah ada apa namanya, ada solusinya sendiri. Terus fundraising juga kebetulan tuh dananya juga udah mau memenuhi target, jadi untuk MOU-nya bisa dilaksanakan setelah isoman dan akhirnya semua itu bisa teratasi. Lalu yang kedua ada di kendala musik ya, jadi dibilang ini kendala karena emang waktu kita membuat musik tuh bisa dibilang 1 bulan kurang, 1,5 bulan kurang ya, nggak nyampe itu baru dibikin gitu sih. Terus ya kayak itu 1,5 bulan itu udah sama transfer ke pemain musiknya, udah sama ke transfer ke aktornya, dan itu bisa dibilang kayak cukup mustahil. Cuman di sini aku makasih banget buat Mas Jul, keren banget. Kayak dia bilang kayak waduh kayaknya nggak bisa ya, tapi akhirnya bisa banget dan dimaksimalin dengan waktu yang sangat-sangat bisa dibilang mustahil kalau kata Mas Jul. Cuman ya sampai di hari H itu Mas Jul kayak masih bikin musiknya tuh loh sama teman-temannya, masih bikin musik ilustrasi dan akhirnya tetap wah pecah banget. Wah gila sih Mas Jul sama Mas Fani dan sama alumni-alumni lainnya, keren banget. Nah yang ketiga yang menurutku juga concernnya cukup gede, masalahnya cukup gede, yaitu masalah di tanggal pentas. Karena kita udah 3 kali sampai ngerubah tanggal pentas, tanggal take sih lah, lebih ke tanggal take-nya karena kan kita taping ya. Tanggal take-nya udah waktu itu pertama di 19 Maret karena kita ada kendala, ternyata prosesnya waduh kurang tuh loh, persiapannya kurang banget dari segi TV, dari segi aktornya juga tidak memungkinkan 19 Maret. Lalu ada di tanggal 2 April, cuman kan waktu itu udah memasuki bulan Ramadan, jadi kita ganti lagi dan akhirnya kita dapat di tanggal 27 Maret dan akhirnya kita dapat di tanggal 27 Maret. Dan sebenarnya nih ini juga salah satu hal yang mustahil yang 45 keren banget cuy. Kayak kita kan harusnya dapat 2 hari kan, cuman di TB itu cuman 1 tanggal 27 doang yang kosong. Bener-bener apa ya, harusnya kita 2 hari cuman kita cuma dapat 1 hari. Like 1 hari kita udah harus bangun setting, kita udah harus plotting lighting, kita udah harus persiapan yang seharusnya disiapkan secara 2 hari, cuman kita bisa 1 hari dan langsung take. Itu ada kendala lagi itu pas sudah mau syuting kan kita cuma dapat 5 jam nih, 5 jam waktu syuting itu nggak cukup cuy. Babaknya masih misalnya ada babak berapa ya, ada 11 babak, kita masih ngerjain sekitar 4 babak dan akhirnya kita minta tambahan waktu sebagai macam, terus akhirnya terpecahkan. Lega banget sumpah. Nah mungkin itu sih kurang lebih kendala yang cukup besar, kita hadapi. Sebenarnya masih banyak lagi, nggak bisa dihitung pakai jari kaki pun nggak bisa, cuman ya itulah yang masalah cukup gede.